Anda masih bersama kami di Pilihan Indonesia dan kali ini kami masih akan melanjutkan dialog namun dengan tema yang berbeda yakni soal netralitas Nahdlatul Ulama jelang pencoblosan Pilpres 2024 di tengah isu berpihaknya sejumlah elit dan juga pimpinan struktural PBNU. Apakah benar demikian dan kemudian seberapa berpengaruh kecondongan ini pada pilihan warga Nahdliyin di akar rumput. Tapi sebelum saya menyapa para narasumber, kita simak informasi ini berikut terlebih dahulu. طلع البدر علينا من ثنيات الوداع siapa datang mengancam binasa di bawah durimu nyinggung pilpres ya. Menteri seperti Menteri PUPR Basuki Hadi Mulyono, Menteri Agama Yakut Khalil Kaumas dan juga Menpora Dito Aryo Tejo. Dalam acara ini juga dilakukan kick-off pembangunan gedung MBZ College for Future Studies yang dibiayai Presiden Uni Emirat Arab Muhammad bin Zayed Al Nahyan. Nantinya akan ada gedung serupa ataupun Twin Tower yang berdiri di lokasi yang sama dengan tinggi 9 lantai. Angka 9 merujuk pada 9 bintang pada lambang NU dan juga simbol Wali Songo penyebar agama Islam di Pulau Jawa. Menurut Jokowi, permohonan PBNU untuk pembangunan gedung ini dimulai pada 2020 lalu di tanah hibah uang yang diberikan oleh Gubernur DIY Sri Sultan Hamengkubuwono X. Namun Jokowi mengajukan syarat di mana Universitas NU harus menjadi pembeda dengan mempelajari kajian tentang masa depan. Ketua Umum PBNU Yahya Khalil Stakuf merasa bersyukur bahwa cita-cita yang baru diperkirakan terwujud dalam 5 tahun ke depan sudah bisa tercapai pada hari ini. Bulan Januari 2020, saya menerima surat permohonan dari PBNU Jogja dan juga PBNU. Permohonan untuk pembangunan kampus UNU Jogja. Alasannya, organisasi lain sudah punya kampus bagus-bagus. Bahwa saya setuju membantu, tapi asalkan UNU Jogja bukan dirancang untuk biasa-biasa saja. Dan kami akan membahasnya bersama dengan para narasumber. Masih ada Direktur Eksekutif Indo Strategik Ahmad Korul Umam dan juga yang baru bergabung sama kami, Sekjen PBNU Saifullah Yusuf atau Gus Ipul. Assalamualaikum, selamat malam. Gus Ipul, apa kabar? Baik, waalaikumsalam. Apa kabar, Mas Bram? Alhamdulillah baik, Gus. Ini langsung saja begitu. Ini ketika dalam Harlah NU ini Presiden banyak mengatakan dana hibah begitu, pembangunan dibantu oleh APBN. Ini akhirnya orang mengkaitkan PBNU yang dekat dengan pemerintah hari ini, kecondongan terhadap paslon yang terafiliasi dengan pemerintah. Bagaimana PBNU menjawabnya, Gus? Ya, suasananya begini, jadi kadang apa saja itu dikaitkan dengan Pilpres gitu. Oke. Padahal Presiden Jokowi bekerja sama dengan PBNU atau dengan pesantren-pesantren ya secara umum itu sudah sejak lama. Bahkan beliau menetapkan hari santri pada periode pertamanya. Dengan kalangan pesantren beliau sangat dekat. Jadi memang NU dan pesantren diajak ikut juga berpartisipasi di dalam proses pembangunan bangsa ini. Oke, baik. Jadi sebenarnya ini udah lama, tapi sekarang ini ya semua serba dikaitkan dengan Pilpres. Oke. Tetapi oke lah, pertama kita tetap mengapresiasi, memberikan rasa hormat kepada Pak Presiden yang begitu tulus punya perhatian terhadap program-program Nahdlatul Ulama dan juga secara umum pesantren-pesantren. Oke, baik-baik. Ini sebetulnya memang sudah diperjelas juga oleh ketum Anda begitu ya, Gus Yahya. Kita akan tampilkan bersama statement dari Ketua PBNU. Kami akan bacakan grafik quotes-nya, kita tampilkan terlebih dahulu. Baik, ini menurut Gus Yahya sebagai Ketua PBNU terserah saja, saya tidak ada urusan. Omongan saya sudah terlalu jelas, sudah ngomong sejak awal sampai sekarang, bosen ngulang-ngulang. Ini konteksnya adalah pertanyaan soal netralitas Nahdlatul Ulama. Nah ini, Gus, saya tanyakan kembali kepada Anda. Jadi artinya ketika isunya hari ini masih bergulir begitu,
apa langkah apa lagi yang dilakukan PBNU meyakinkan masyarakat bahwa memang secara organisasi struktural tidak ada memihak dan kecondongan tersebut, Gus? Ya memang tidak ada. Kemarin ketika di pesantren Krapyak pembukaan konbes dan halakoh itu kan Gus Mus juga menyampaikan dengan jelas kan gitu. Prasangka-prasangka dari begitu banyak orang ya tidak terbukti di dalam segala kegiatan karena secara formal, secara kelembagaan NU tidak ikut dalam kegiatan dukung-mendukung. Itu udah pasti gitu. Tetapi para pengurus NU itu sebagian besar juga pengasuh-pengasuh pesantren. Beliau punya pengaruh, punya pengikut yang tentu tidak bisa steril dari pertanyaan-pertanyaan santri tentang kira-kira bagaimana melihat pilpres ini ke depan. Oke. Itu pertanyaan-pertanyaan itu ya pasti muncul dan para ulama, para kiai harus memberikan katakanlah semacam persepsi ya, yang persepsi sekaligus juga katakanlah kalau ada yang hoax atau hoax gitu ya harus diluruskan gitu. Jadi pada dasarnya kiai-kiai itu menyampaikan sejumlah prinsip dalam kita menghadapi pilpres ini. Pertama, jangan percaya hoax. Gitu. Yang kedua, tentu bersumber kepada nilai-nilai aswaja, Nahdlatul Ulama gitu. Gus Dan Ipul. seterusnya itu sudah ada pedoman. Gitu. Oke, baik Gus, ngapunten saya potong. Tapi ada paling tidak, ini sekaligus mengkonfirmasi tentunya agar tidak menjadi informasi yang simpang siur. Ada dua statement Anda begitu yang akhirnya juga sedikit membingungkan publik. Pertama adalah soal statement Anda dengan Gus Nadir. Saya cuplik kalimatnya, jadi jangan salahkan PBNU jika sekarang pengikut Resoam dan juga Ketua Umum bergerak akibat pernyataan yang disampaikan oleh Prof. Nadir Syah Hussein. Itu satu. Kedua, soal statement Anda jangan memilih yang didukung Abu Bakar Ba'asyir, Gus Ipul. Itu kemudian ditafsirkan berbeda begitu dari yang kemudian Anda sampaikan. Bagaimana Anda menjawab itu, Gus? Ya, yang pertama, ya yang kaitannya dengan Gus Nadir Syah, itu kan dipicu oleh pernyataan beliau yang kemudian dia menyampaikan pernyataan yang mengacu kepada pertemuan ya wilayah-wilayah dengan Rois Am dan Ketua Umum di Surabaya yang dari tempatnya saja sudah salah. Gitu. Yang kedua dia yakin ya dari sumber yang dia percaya bahwa dalam pertemuan itu Rois Am menyampaikan supaya semua setuju sami'na wa ata'na untuk sekali ini saja memenangkan pasangan Pak Prabowo dan Mas Gibran 02. Itu yang dia rilis. Kita nggak pernah merilis karena itu pembicaraan internal, kita diskusi di internal dan juga kesimpulan-kesimpulannya untuk kesimpulan internal dan ada pesan-pesan nyata untuk supaya jadi pedoman agar tidak mengikutkan lembaga. Lah tiba-tiba diumumkan seperti itu. Habis itu beliau mengatakan, cobalah di dalam konbes besok itu dijawablah isu-isu ini. Ya. Dia yang ngomong, kita yang disuruh klarifikasi. Jadi dengan begitu, inilah yang kadang-kadang juga nggak dihitung bahwa Rois Am dan Ketua Umum itu juga punya pengikut. Gitu. Gus, pengikutnya banyak gitu. Oke, Gus, soal ini Gus, yang memilih paslon yang didukung oleh Ba'asyir, Gus, bagaimana Anda menjawab itu sedangkan Ba'asyir sudah mendeklar pilihannya? Ya, saya nyampaikan waktu itu kan ditanya gitu, ada beberapa teman-teman wartawan, ya menurut saya warga NU ini kan sudah punya, kita katakanlah cara berpolitik gitu dan juga pedoman berpolitik dan sekaligus kita juga supaya benar-benar mengetahui siapa calon yang akan kita pilih dan siapa pendukung-pendukung mereka gitu. Kita tidak mungkin mendukung calon yang mungkin pendukungnya itu secara ideologis berbeda-beda gitu. Itu tidak mungkin. Jangan sampai nanti kalau sudah jadi malah
berhenti di tengah jalan atau ribut di tengah Baik, jalan. oke. Seperti dulu Gus Dur lah ya. Baik. Ingat Gus Dur nggak? Gitu. Mhm. Nah setelah jadi habis itu di tengah jalan diturunkan juga. Oke, baik, baik. Jadi sebenarnya ya itu seperti itu ya. Baik, Gus. Gitu. Oke, oke. Jadi sekali lagi ini sebagai pengingat buat kita semua. Baik, Gus. Saya minta tanggapan dari Mas Umam begitu, Mas Umam. Jadi kemudian statement ini memang tidak kemudian dikaitkan begitu dengan pilihan atau bagaimana Anda melihat? Apalagi kita tahu dalam Nahdlatul Ulama paling tidak saya yang awam melihat dari luar ini ada struktural, ada yang kultural. Apakah memang bisa berjalan sejalan begitu, Mas Umam? Ya, Mas Bram, memang situasinya saat ini betul-betul sangat sensitif. Karena bagaimanapun juga aspirasi dari cukup banyak masyarakat Nahdlatul Ulama dan juga menjadi tentu bagian dari Hitoh 1926 yang mengharapkan atau mengarahkan PBNU betul-betul mengambil sikap yang independen, netral, dan tidak masuk dalam ranah politik praktis. Memang harapannya PBNU per hari ini menuju pemilu di 2024 bisa menunjukkan karakter yang netral dan independen. Nah, oleh karena itu sebenarnya sikap-sikap yang kemarin diambil oleh PBNU sudah cukup kuat ketika kemudian menetapkan siapapun yang menjadi bagian dari tim sukses maka harus cuti atau bahkan ya dicoret misalnya secara tegas dari PBNU dan lain sebagainya. Tetapi di saat yang sama diakui atau tidak ada sejumlah elemen-elemen yang identik dengan PBNU seringkali juga menyampaikan statement-statement atas nama PBNU justru juga semakin menunjukkan keperpihakan yang semakin vulgar. Nah ini kemudian ditangkap sebagai sebuah fenomena inkonsistensi sikap dari PBNU. Memang tidak mudah situasi ini terjadi karena bagaimanapun juga NU sebagai sebuah rumah besar dari kekuatan Islam moderat di Indonesia tentu ada wilayah yang sifatnya jam'iyah, ada juga yang sifatnya jamaah, kultural dan juga struktural. Tetapi di saat yang sama, konsistensi di dalam sikap itulah yang kemudian diharapkan. Karena tentu masing-masing akan mengklaim ini bagian dari restu NU, yang lain juga kemudian sama. Dan endingnya kalau misal kemudian tidak termanage, tentu impact-nya adalah benturan-benturan. Terjadi faksionalisme kekuatan dan yang dirugikan NU sendiri gitu. Baik. Nah, oleh karena itu dan yang terpenting ya, ini menjadi pengingat kita. Kalau kita merujuk pada fenomena proses politik, tentu dalam konteks politik kebangsaan menjelang muktamar PBNU di Lampung beberapa waktu lalu, spirit yang kemudian dihadirkan adalah konteks perubahan. Bagaimana kemudian ada semacam kekhawatiran waktu itu di mana PBNU di bawah kepemimpinan Pak Yai Said Akil Siraj misalnya, memang ada semacam tendensi yang cukup kuat dalam konteks politik praktis. Mas Maka Umam. kemudian ada semacam proses evaluasi. Nah, kita diharapkan oleh warga Nahdliyin bahwa PBNU sekarang diharapkan jauh lebih netral, bukan justru malah menunjukkan keberpihakan yang semakin terbuka dalam konteks politik praktis. Mas Bram. Mas Umam, terakhir kepada Anda. Jadi menurut Anda ketika sikap dari struktur, dari pengurus hari ini sudah clear begitu, tepatkah kemudian membiarkan tafsir itu kepada masyarakat atau kemudian pengurus yang memiliki pilihan masing-masing tentunya ini ya sudah tidak perlu menunjukkan itu di depan publik ya kalau kemudian hanya di internal pondok pesantrennya tidak masalah begitu. Bagaimana Anda melihat itu? Saya pikir alangkah lebih baik ya untuk menjaga marwah dari Nahdlatul Ulama sendiri, siapapun yang kemudian berada di dalam konteks struktur di PBNU, ada baiknya lebih disiplin di dalam konteks bermain dalam ranah politik praktis. Kalau misal memang ada keberpihakan, ada preferensi politik tersendiri, ada baiknya mekanisme cuti atau mekanisme yang lain yang menunjukkan keberpihakan yang semakin clear, independen, lebih netral, itu akan jauh lebih maslahat dalam konteks politik saat ini. Karena NU itu rumah bersama, sehingga kemudian tidak terjadi faksionalisme yang justru tidak produktif bagi NU itu sendiri. Kalau misal kemudian itu bisa dilakukan, tentu akan jauh lebih baik. Dan sikap dari Gusmus kemarin, meskipun Gusmus menyampaikan itu dalam format guyon, tetapi sebenarnya itu memiliki makna yang dalam. Beliau memiliki concern yang sangat luar biasa ketika beliau menyampaikan
tugas NU adalah memenangkan Indonesia, Baik, bukan memenangkan capres. baik, Itu baik. menunjukkan keluhuran yang tinggi dari Nahdlatul Ulama itu sendiri. Oke, Bram. Mas Umam, Mas Umam. Oke, saya Ya. jadi ingat Gus Dur begitu ya, Presiden keempat kita yang menyampaikan nasihat melalui kelakar begitu. Oke, saya terakhir ke Gus Ipul, saya minta tanggapan Anda, Gus. Ketika tadi Mas Umam menyampaikan kerugiannya akan ke NU sendiri ketika faksionalis tidak kemudian disembunyikan atau kemudian ditampakkan pada publik. Bagaimana Anda melihat termasuk momentum Harlah kali ini untuk kemudian mengembalikan NU pada kitohnya begitu kalau kata Mas Umam tadi, Gus? Iya, ya kembali lagi yang soal Gusmus dulu. Pertama, Gusmus itu kan sebenarnya menyampaikan sesuatu yang menjadi kekhawatiran lah, menjadi prasangka dari sebagian pihak gitu. Dan terjawab kan pidatonya Rois Am, Ketua Umum, ya tidak ada kaitannya dengan dukungan itu. Makanya Gusmus tidak pulang, beliau tetap sampai akhir. Itu yang pertama, jadi prasangka-prasangka itu loh. Yang kedua, sebenarnya NU itu dalam situasi yang seperti ini, ya sebenarnya yang nggak rugi apa-apa. Gitu. Oke. Yang rugi itu yang capres strateginya salah. Jadi capres yang strateginya salah, cara mendekati warga NU yang akhirnya justru mengurangi suara mereka. Baik. Jadi jangan itu aja. Yang kedua ya kalau soal ngadepin Pilpres seperti ini, Mas Umam, kan tidak hari ini saja. Teman buka sejarah sejak era reformasi ini bagaimana PBNU itu menyikapi Pilpres. Mulai zaman Gus Dur, mulai zaman Kiai Hasyim Muzadi, sampai zaman Kiai Said Agil Oke. Siraj. Gus. Dan lihat lebih dalam lagi tahun 2019 gitu. Oke. Jadi sebenarnya ini harus dilihat secara utuh, tidak boleh sepotong-potong. Seakan-akan PBNU ini bermain politik, kita ngerti lah mana yang boleh dan mana yang tidak. Baik, Gus, terakhir berarti artinya hari ini 2 minggu menjelang pencoblosan PBNU akan tetap clear menjaga komitmen dan menunjukkan itu kepada masyarakat begitu ya, walaupun kedekatan dengan Presiden Jokowi juga masih terlihat begitu, Gus. Iya, sebenarnya yang dekat dengan Presiden Jokowi tidak hanya NU, Muhammadiyah juga dekat, semua dekat gitu. Semua dekat, Presiden ini kan Presiden kita semua gitu. Bahwa hari ini Presiden bersama PBNU dalam Harlah, ini memang kita undang dan Alhamdulillah beliau punya waktu. Dan sekaligus memang sekali lagi pertemuannya ini banyak, tidak hanya pertemuan formal seperti itu, tapi juga ada pertemuan-pertemuan program. Yang mana kita ingin ikut juga berpartisipasi dalam mensejahterakan masyarakat. Jadi clear kalau soal itu. Baik, clear kalau soal itu. Clear dan akan dijaga hingga 14 Februari nggih, Gus? Ya, yang menjaga adalah Rois Am dan Ketua Umum. Baik. Beliau itu mandataris dan pemimpin tertinggi di lingkungan Nahdlatul Ulama. Baik. Jadi sekali lagi Mas Umam, saya terima kasih. Tetapi nanti insya Allah NU akan tetap berusaha menjaga negara ini ya supaya tetap berdaulat, makin makmur, mandiri, nanti siapapun yang terpilih jadi presiden. Baik. Oke, baik. Kita tunggu seperti apa kemudian Gus komitmennya, apalagi ini 2 minggu menjelang pencoblosan. Terima kasih atas waktu Anda. Ya memang gini, saya tambah singkat saja Gus, waktu kita terbatas. Singkat, jadi memang banyak prasangka, banyak serangan-serangan ya kepada PBNU itu banyak sekali. Wah, macam-macam gitu. Apalagi kalau lihat ya nyikapi Rois Am segala macam. Bahkan itu dari kalangan aktivis di lingkungan Nahdlatul Ulama. Itu luar biasa. Yang sebenarnya tidak perlu. Kenapa sekarang tiba-tiba Rois Am diserang seperti ini? Padahal Gus Nadir Shah tidak datang dalam pertemuan itu. Baik. Sekarang kemudian bikin pernyataan seolah-olah Rois Am ini memimpin untuk menjadikan NU struktural untuk mendukung paslon tertentu. Itu betul-betul kecewa kita. Dan semua ketua wilayah kecewa dengan Gus Nadir Shah. Dan kita akan minta terus kepada Gus Nadir Shah siapa yang memberi informasi
dalam pertemuan itu sehingga dia punya kesimpulan seperti itu. Baik. Kami juga Ya. akan melakukan disclaimer bahwa sebelum dialog ini dimulai kami juga sudah berusaha untuk kemudian menghadirkan Gus Nadir dalam diskusi kali ini, tapi mungkin di dialog berikutnya saya akan harapannya tentu bisa mempertemukan pengurus silakan. PBNU dengan Gus Nadir untuk kemudian mengklirkan masalah ini. Tapi untuk sekarang terima kasih atas informasi dan insight Anda. Saya sudah tabayun, saya sudah telepon Baik. sendiri, tapi beliau yakin dengan sumbernya. Oke, Nah, kalau baik, dia baik, yakin Gus. dengan sumbernya, ya ini kita buktikan aja sumbernya dia siapa. Oke, Karena pertemuan itu pesertanya jelas, gitu. Baik, Bukan Gus. pesertanya bukan orang yang tidak terdaftar. Baik. Oke, kita Ya, akan simpan oke, untuk dialog terima berikutnya, kasih. Gus. Terima kasih atas waktu Anda, Iya. Gus Ipul Saifullah Iya. Yusuf, Sekjen Iya. PBNU, dan juga Mas Khairul Umam, Direktur Eksekutif Indo Strategik telah bergabung sama kami. Selamat malam, sehat selalu, mas-mas kalian.